Ketika rakyat melawan penjajah, dalam sejarah Indonesia merdeka, Aceh bertahan tak pernah kalah, bersusah payah demi Nusantara. Ada 8 cara yang dinasihatkan oleh si Senokhornya kepada pemerintah kafir Belanda untuk melemahkan perlawanan perjuangan umat Islam yang ada di Aceh dan termasuk yang ada di Nusantara, di Indonesia ini. Saya bacakan aja. Yang pertama, kata beliau, ya, jangan beliau ya, kata setan ini. Kalau beliau terlalu mulia ya. Kata dia apa? Jadi supaya umat Islam itu lemah dan perjuangan umat Islam itu lemah, dan supaya kita bisa mengalahkan dan menghancurkan Islam itu, satu, jadikan Islam itu hanya sebagai agama masjid sehingga terbebas dari urusan politik ya. Nggak akan saya jelaskan karena terlalu panjang nih Pak. Yang kedua, benturkan aturan Islam dengan adat dan posisikan hukum Islam di bawah hukum adat. Inilah yang kemudian dibentuk namanya aliran Islam Nusantara yang digelar ANUS. Aliran Nusantara kan itu. Kemudian yang ketiga apa? Awasi dan kontrol pernikahan umat Islam. Dan sekarang sudah diidentifikasi itu ya. Jadi ikhwan sini ya, yang nikah itu sudah mereka identifikasi itu ya. Pernikahan umat Islam itu sekarang sudah mereka catat itu ya. Siapa yang menolak, kalau saya pernah dengar itu, siapa yang nolak untuk membaca sigot taklik misalnya, itu udah dianggap wah ini berarti ini termasuk yang aliran garis keras ini. Nah, jadi sudah mereka masuk identitas. Termasuk lagi kalau nanti nikahnya itu ahwatnya kok nggak muncul. Nah, ya. Jadi ketika nikah, ya kan yang menikahkan kan bukan ahwatnya kan. Yang menikahkan siapa? Walinya. Ketika ditanya oleh KUA-nya, lah Mbak Yunya enti. Roro Kidul. Ketika ditanya lah mbaknya pundi, mbaknya mana kok nggak ada? Oh, mbaknya di dalam, kan nggak pergi harus. Oh gitu ya. Itu nanti kawannya, wah ini berarti sudah ini radikal ya. Arep nikah we orang ketemu biasa saya ngeliyani orang nikah wis gandeng-gandeng ngene. Nah ini harus nikah orang ketemu, wah ini berarti beraliran garis apa? Keras. Jadi mereka sudah identifikasi benar itu dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada sampai KUA yang nggak mau itu ya, nggak panggil, saya mau lihat ahwatnya. Loh, apa hubungan dia mau lihat? Yang mau nikah bukan dia kok. Saya pernah lihat itu, sampai KUA-nya tuh nggak mau, nggak, saya mau lihat orangnya, bener nggak? Ada orangnya. Loh, gimana orang walinya ngomong ada kok? Yang keempat apa? Terapkan asas monogami. Tolak poligami, pilih. Setan. Bukan saya ngomong loh ya. Jadi itu, dan sekarang terjadi. Artinya apa yang dilakukan oleh kafir Londo sampai hari ini persis. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melemahkan perjuangan umat Islam itu menjalankan apa? Menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Senokhornya. Yang kelima, kontrol kas masjid. Jadikan penghulu sebagai agen pemerintah kolonial. Dan saya sudah dapat informasi, kepala-kepala KUA sudah dikumpulkan di Jakarta. Yang ngomong kepala KUA. Ada seorang kepala KUA cerita sama saya, kami sudah dikumpulkan Ustadz di Jakarta, di hotel selama 1 pekan. Saya waktu itu ngisi di daerah Poso waktu itu. Saya nggak tahu berapa ribu kepala KUA yang dikumpulkan di sana dan diberi pencerahan tentang apa? Tentang terorisme dan radikalisme. Nah, jadi supaya apa? Supaya kepala KUA menjadi agen untuk program deradikalisasi. Dan ini sudah terjadi. Kemudian yang keenam, asosiasi
kebudayaan lewat pendidikan barat. Yang ketujuh, sertifikasi penceramah. Oh ya, udah dengar kan kemarin kan? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, memberikan SSN, oh, ya. Bukan SSN ya, USN, Ustadz Standar Nasional. Oh. Ada 200 kalau nggak salah saya, Ustadz yang diberi sertifikasi oleh Kementerian Agama yang layak untuk dipanggil dan undang ceramah, dan akhirnya dibatalkan. Satu, karena ditolak oleh banyak ulama. Yang kedua, ada ustadz yang sudah meninggal dunia beberapa tahun dikasih sertifikat. Lah terus ngundangnya piye gitu loh. Nah yang terakhir, jauhkan umat Islam dari urusan politik. Inilah 8 nasihat Senokhornya kepada pemerintah Belanda. Kalau ini dijalankan, maka pasti umat Islam itu akan lemah, umat Islam itu akan terhina. Sehingga oleh sebab itu kita harus waspada dengan 8 program ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memenangkan kita dan selalu menjadikan kita Islam beraliran garis keras dan lurus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.